Selamat datang kembali di YouTube channel Multitoys Indonesia. Yes. Ya. Kali ini kita akan mereview SHF Eternals. Eternals. Pakai S. Bentar, Eternals. Saya batuk dulu. Hey. Saya kalau ngomong Eternals itu langsung terbatuk-batuk. Kenapa, Pak? Karena ya Oh, saya tahu. Karena pakai S. Eternals. Terus batuk. Batu. Ya, bagi Anda yang belum nonton filmnya, saya spoiler. Yang belum nonton, awas. Silakan nonton terus. Ya kalau Anda masih belum nonton Eternals hari gini ya gimana Aduh, ya? sayang sekali. Padahal saya kemarin-kemarin juga salah satunya syuting ini. Iya, Eternals. yang bagian diinjak sama monster musuhnya. Bener, itu saya. Jadi kelihatan dari jauh kecil gitu. Wah, waktu di syuting deket, wah sudah kelihatan mukanya langsung brek. Iya, saya itu. Yang penting syuting. Ya, jadi ini saya sudah tidak sabar untuk unboxing. Tapi sebelumnya kita lihat dulu secara mendetail Oke. untuk boxnya, karena boxnya Wow. jadi di belakangnya ada semacam apa itu namanya, kalau foto-foto digabung itu collage, kolase untuk saran-saran memposekan figurnya. Oke. Ya. Dan ini apa ya nggak bosan-bosan lah saya menghimbau bahwa kadang foto-foto yang beredar di internet yang bilang wah wajahnya figur SHF sudah jelek, sudah meletot, sudah apa segala macam. Ada yang bilang gitu. Wah masih ada aja tetap yang gitu. Sini, tak Termakan ajak. termakan hoax. Diajak kemana? Tak ajak ke Multitoys Surabaya. Ya itu Biar dia. lihat sendiri. Nah itu dia. Ada ini. Nah itu dia. Ini juga. Nah. Ya, jadi udah nggak sabar kita langsung unboxing. Siap. Nah, Anda dapat kehormatan mengunboxing Ikaris. Ikaris, ini anak pertama. Ikaris. Kalau anak kedua pasti namanya Duiris. Anak ketiga Triris. Ikaris bukan. Ikaris itu dari legendanya Yunani. Apa itu namanya? Ikarius. Yang ceritanya itu menemukan mesin sayap yang bisa bikin dia terbang, terus karena terlalu dekat ke matahari terus sayapnya meleleh karena lemnya kan pakai lem zaman dulu ya, mungkin nggak kayak LT2 gitu. Jadi pakai nasi lemnya. Nah itu jadi kena panas terlalu dekat ke matahari meleleh, sayapnya brodol dan akhirnya dia jatuh. Itu Ikaris. Ya itu legendanya, tapi bukan ini, bukan ceritanya ini. Iya. Cuma namanya itu legendanya. Susah sih mau nyeritain Eternal, nanti spoiler. Ya, Jangan lupa kalau dapat kehormatan. unboxing dipersiapkan senjatanya. Saya nggak punya jadi bentar ini. Anda punya piringnya kehormatan saya minggirkan. untuk unboxing duluan. Ya udah, saya unboxing Sersi. Sersi ini kalau orang gampang tersinggung. Sersi lu. Itu sensi mas. Sensi. Mas. Saya nih sensi lama-lama. Ya, ini kita unboxing. Wow. Iya, jadi Sersi. kita dapat background kotaknya, warnanya hijau, dan kita juga dapat buku petunjuknya. Ya petunjuknya cuman untuk ganti wajah, ganti tangan gitulah ya, standar, tidak terlalu kompleks karena ini adalah SHF. Ya, Ini bukanya ke samping ya, bukanya ke belakang. bukan atas atau bawah tapi samping. Ya, Anda perhatian juga ternyata. Perhatian dong. Ya, ini sekarang kita buka hati-hati supaya gak mencopot semua. Ya, ini adalah Sersi. Wah gila, ini mukanya mirip loh ini sama pemainnya. Aduh, pemainnya siapa ya namanya, lupa saya. Saya nggak ngafalin nama-nama pemainnya Eternals. Harusnya saya bak contekan kalau gitu. Kalau bak contekan lumayan lah. Bisa kelihatan pinter dikit nge-reviewnya.
Atau Anda search di internet dulu namanya. Iya, silakan search di internet atau komentar di bawah nama Ya. pemerannya siapa. Wow, ini keren banget. Nah, ini segelnya saya lepas. Kalau ini sudah sobek, berarti sudah bekas. Ingat ya, jadi kalau Anda beli yang sudah tidak ada plastiknya, berarti bekas. Yang masih ada plastiknya hanya di Multi Toys. Nah, ini saya mau komentar sejenak ya. Oh, Ini sejenak ya? bahannya plastiknya kayak beda, tidak kayak SAF biasanya. Kalau saya megang biasanya yang Naruto, Dragon Ball. Ini agak-agak plastiknya itu agak-agak keras. Dia unsur karetnya ada yang untuk roknya, untuk selendangnya. Beda. Ya, rambutnya masih sama kayak Wonder Woman. Nah, Wonder Woman itu juga beda, tidak kayak ini. Saya pegang nih, dia mungkin apa ya? Bahan baru mungkin atau gimana, saya nggak ngerti. Ini agak beda kalau dipegang. Atau mungkin saya kurang banyak megang SHF ya. Saya tahu kenapa kok beda. Kenapa? Eternals, Pak. Udah dari zaman dulu beda sama kita. Oh, ya. Ya, ini adalah Cersei. Cersei ini kalau di Eternals, dia kemampuannya itu adalah mengubah molekul. Oh, molekul. Jadi dia itu bisa merubah sampai ke level molekul terkecil ya. Ush. Jadi kayak air dirubah jadi es. Air berubah jadi es, kulkas juga bisa ya, nggak usah Eternal ya. Freezer juga bisa. Ya pokoknya dia bisa merubah unsur yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh harusnya. Air jadi kayu, itu kan nggak sama. Terus tanah jadi apa gitu. Ini saya cerita nanti spoiler. Buat yang Mending belum saya nonton. nggak cerita, mumpung saya belum nonton soalnya. Anda belum nonton? Loh. Wah, gimana sih? Anda kok Ya menyamai ampun. saya belum nonton? Padahal saya sudah syuting. Enggak, daripada terlanjur spoiler saya ngaku belum nonton aja. Jadi apa yang saya bicarakan itu bukan spoiler karena saya ngakunya belum nonton. Badek-badekan gitu, tebak-tebak. Ya, ini adalah Cersei. Wow, ini bodinya, wah saya jadi penasaran yang Ikaris gimana Ikaris. Ladies and gentlemen, this is Ikaris. Ini adalah Bucky, ya kan? Jatuh. Merotol. Bukan merotol, Ya, jatuh. langsung keluarin aja udah. Oke. Ya sama. Ini bahannya tuh kalau kayak mainan vintage dulu ada mainan gaban sariban yang vintage itu ya. Oh, yang sama. warnanya apa dia. Feel-nya sama? Feelingnya jadi inget itu sih. Oh. Nggak tahu kalau bahannya nggak sama. Cuman waktu megang feelingnya sama. Feelingnya tuh sama. Langsung flashback ke Gaban. Flashback ke masa saya masih kecil dulu. Oh, pernah kecil. Iyalah, kalau nggak pernah kecil gimana? Masa keluar langsung kayak gitu kan serem. Oh iya. Nah, kalau Eternal nggak pernah kecil kayaknya, langsung keluar gede. Kok tahu? Ya anggap aja begitu. Ya, ini saya cuma ingat sutradaranya film Eternal itu adalah Chloe Zhao. Oke. Chloe Zhao. Dia sutradara ini ya, peraih Oscar ya. Jadi dia waktu bikin Eternal, dia mengakui sendiri ternyata terinspirasi oleh Zack Snyder dari film Man of Steel. Wow. Jadi kalau Anda saksikan Ikaris di film Eternal ini, wah mirip banget dengan Superman-nya Zack Snyder di Man of Steel. Gerakan-gerakannya gitu. Gerakan-gerakannya, koreonya, jurusnya, angle-angle kameranya, sampai disindir juga di filmnya secara langsung itu dikatain, oh itu Superman. Tapi dia bilang, aku lo nggak pakai sayap. Oh, nggak pakai sayap. Iya benar. Itu yang ngomong anak kecil ya? Ya, udah jangan jauh-jauh untuk spoiler. Iya. Oke. Jangan jauh-jauh di sini aja. Iya. Ya, ini Karis, ini mukanya detailnya Wah. sama seperti pemainnya pun mirip sama Bucky Winter Soldier. Nah, benar. Ya, ini bahannya mungkin karena ini ya dia butuh bajunya itu supaya terasa kilap-kilap gimana gitu, jadi dia harus pakai bahan ini. Karena kalau bajunya
Dragon Ball jadi bahan gini nanti jadi mengkilap, bajunya malah Oh kurang iya, bagus. bisa jadi. Mungkin ya karena dia ngincer visualnya, bajunya harus agak-agak kilap. Jadi ini mungkin kayak Iron Man, tapi Iron Man ini enggak kerasa kayak gini sih waktu saya Beda. pegang. Oh iya. Mungkin saya harus menggrepe ulang semua SHF saya ya, supaya bisa kerasa itu, maksudnya apakah bahannya itu benar beda atau cuman saya aja yang kurang sering review SHF. Bisa jadi. Silakan nanti digrepe-grepe ya koleksinya. Nah, ini yang kurang terakhir satu lagi. kita akan unboxing senjatanya mana. Nah, Ini yang adalah Kingo. Nah, acak Kingo. Kingo ini adalah model Indiahe. Nah, ini adalah karakter Eternals yang Tumbar kemiri jahe. dia aktor Indiahe. Iya. Kemampuannya adalah mengeluarkan jurus Kamehameha. Bukannya nari, Pak. Ya, habis nari gitu terus dia Kamehameha. Oh iya. Jadi sama musuhnya tuh kalahan karena kelamaan nari, karena dia harus nari dulu baru Kamehameha. Iya, iya. Ngawuran terus saya. Ini dipikir beneran loh. Ya bener apa enggaknya bagi yang belum nonton. Bagi yang pengen beli ke multi. Nah, ini Kenapa, sama-sama serinya, tapi feel-nya beda. Kalau nggak percaya coba kamu pegang, coba kamu pegang. Ini Terutama kakinya ya. Kaki ini kan plastiknya coba dilus-lus gitu. Nah, sama yang kakinya Cersei. maaf ya, saya lulus ya. Oh iya beda. Nah kan. Ini gimana caranya penonton suruh ngelus gini? Datang aja ke multi Surabaya sih. Nah, ini Anda juga bisa ngelihat kan hasilnya beda ya. Yang Kingo dia lebih doff, yang Ikaris dia kilap karena bahannya itu plastiknya lebih ke plastik keras gitu sifatnya. Kalau ini plastiknya masih plastik empuk kayak PVC gitu ya, lebih keras dari PVC sih ini. Cuman masih kesan empuknya itu masih ada. Sementara ini mendekati Iron Man. Iron Man padahal kan diecast metal. Tapi ini bukan metal, pasti bukan metal. Ini plastik, cuman plastiknya itu plastik keras gitu. Ya berarti kalau ini bukan metal berarti mungkin pop gitu ya. Jazz lah. Yang ini dangdut. Dangdut sudah tahu lagu India. Oh gitu. iya, iya. Ya, ini adalah para Eternals. Sementara ada 3, Ya, kurang banyak. Masih kurang Tina. Tina itu Angelina Jolie. Oh iya. Terus- Favoritnya ya. Favorit dong. Terus Salma Hayek yang jadi Aja Amsterdam. Haye. Dia kan jadi Aja Amsterdam. Iya. Walaupun tidak di Amsterdam, cuman dia tetap Aja. Oh, nggak Aja dia. Mungkin kalau main film dia Aja. Iya. Ya, Kingo ini karakternya uniknya itu karena kalau yang lain, Eternals yang lain itu gini ya, tanpa spoiler ya, cuman pada intinya konsepnya itu Eternals itu gini, mereka itu kayak semacam dewa pelindung. Dewa pelindung untuk melindungi umat manusia Di di bumi. suatu planet bernama Bumi. Dia datang Dari- mak bedunduk, Nggak berdunduk lah, naik pesawat lah. naik pesawat. Wih, datang. Dia dijadikan dewa pelindung dari gangguan monster namanya Defiance. Nah, kan melindunginya nggak bisa cuma asal datang tuat terus selesai pulang gitu, nggak bisa. Dia harus melindungi, benar-benar melindungi sampai ribuan tahun. Oh, Karena perlu monsternya, musuhnya itu juga semi immortal gitu ya. Jadi kayak hampir imbang dengan Eternals ini. Makanya dia harus ribuan tahun karena Defiance-nya juga nggak mungkin all out gitu. Dia kalau udah tahu kalah, teman-temannya banyak mati, kabur, sembunyi, nanti kapan nyerang lagi. Nah, akhirnya mereka juga membaur dengan manusia di bumi. Cuma rata-rata biasanya kalau yang Eternal lain itu yang membaur benar-benar membaur, kayak dia tuh nyamar jadi siapa atau jadi pindah kemana, pindah gitu. Nah, kalau yang ini lucu. Kingo ini dia menyamarnya
benar-benar apa ya, hidden in plain sight lah istilahnya. Jadi artis. Aktor, dia kan Oh, coba. aktor. Dia itu jadi aktor. Nah, jadi zaman dulu itu dia jadi aktor. Nah, habis gitu pura-pura menua, terus nanti lahir anaknya, dia jadi anaknya ini. Oh. Jadi orang itu nggak sadar, dipikir yang aktor lama ini adalah bapaknya, padahal ya orangnya Sama sama. aja. Nah nanti si yang ini menua juga, terus keluar lagi anaknya jadi aktor lagi. Oh. Dia bilang ini dia anaknya si bapaknya itu, padahal orangnya sama ya, Kingu ini lagi. Jadi Iya. dari zamannya kakek buyut, Ya. bapaknya ke anaknya itu ya sebenarnya satu orang, cuman orang nggak sadar, dipikir itu oh ini anaknya, oh ini cucunya. Nah, kalau yang lainnya gimana? Kalau yang lainnya ya benar-benar bersembunyi dia, Oh. nggak ada identitas, nggak bisa dilacak. Hanya dia yang menunjukkan Nah, dia eksistensinya. menunjukkan eksistensi tapi nggak ada yang sadar kalau emang Orangnya sama. hidupnya udah ribuan tahun, nggak ada yang Ya. sadar. Karena dia adalah aktor. Ya. Nah, ini menariknya ya. Jadi selain bahannya SHF-nya yang beda, ceritanya Eternal sini juga beda. Ada yang mengkritik, nggak kayak film-film MCU sebelumnya katanya. Ya, tapi kalau menurut saya film superhero ya superhero lah, seperti itulah. Yang penting datang, nonton, dinikmati. Iya. Nah, ini ada yang menarik. Ini punyanya Ini punyanya Ikaris. Ikaris. Oke. Tapi saya tidak ingat ini wajah waktu dia ngapain ya. Ada yang ingat nggak? Ada yang, wah saya nggak nonton deh. Mungkin Pak kameramen lebih hafal ini mukanya dia waktu ngapain ini. Nggak hafal. This is interesting. Karena di filmnya saya nggak ingat dia mukanya jadi kayak gini. Jangan-jangan ini petunjuk Petunjuk untuk Eternals film yang kedua. masa? Atau ini mungkin adegan yang dipotong ya kan? Karena filmnya katanya disensor habis-habisan. Oh, nggak tahu lagi sih. Tapi nggak ada hubungannya. Ini sampai yang kameramennya yang maniak Marvel aja nggak tahu loh ini mukanya dia ngapain di film. Adakah Ikaris yang wajahnya kayak gini? Jangan-jangan ini adiknya Ikaris, Duiris. Ya, ini sekarang kita lihat aksesorisnya. Ya, oke. Kalau Ikaris dapat efek apa ini ya namanya ya? Kita lihat contohnya aja lah supaya tidak salah kaprah. Oh, ini adalah jurus sinar matanya. Ini adalah jurus sinar Dodumpa. Dudumpa. Bukan, Bukan. ini sinar yang keluar dari matanya Ikaris. Bentar, saya merasa aneh lama-lama. Kenapa efek sinar jurusnya Ikaris kok kayak gini? Di filmnya nggak kayak gini loh. Kan kayak Superman gini. Nah, di merah. filmnya Superman merah 2. Ini kenapa jadi begini? Ada konspirasi ini tampaknya. Kita bukan sedang mereview Eternal yang kita tahu ini. Ataukah Eternal itu filmnya mengalami perubahan mendadak tengah jalan? Iya. Ini menarik ini. Di film nggak kayak gini ya. Nah, ini jelas-jelas sebagai petunjuk. Ini pas di mata kok di mulut. Bentar, kurang. Posenya tuh harus heroik kalau keluarin ini. Jadi Iya. harus agak nunduk gitu. Nah, Oh, pakai kepala yang ini. pakai kepala ini untuk mengangkat. Nah, sedangkan di kepala ini nggak ada yang ingat. Ini menarik ini. Figur ini menarik ini. Review hari ini menarik ini. Bagi yang sudah nonton, coba ditonton ulang dan diperhatikan. Adakah Ikaris yang Kepalanya seperti ini. ya wajahnya berubah jadi kayak gini? Kemudian Kedua. mengeluarkan. Kedua, apakah jurusnya serangan Ikaris itu seperti ini waktu mengeluarkan sinar? Karena saya yakin tidak.
Dan saya yakin kepala ini juga tidak ada. Tapi kenapa disertakan dalam SHF-nya? Dan SHF-nya ini adalah dari filmnya jelas-jelas, bukan dari komik. Karena ini mukanya pemeran utamanya. Apakah ini deleted scenes? Ataukah ini mengalami perlombaan? Karena kalau bikin figur itu kan memang harus beberapa bulan advance ya sebelum film main ya. Jadi kalau tahu-tahu tengah jalan efeknya dirubah, wah kita nggak tahu itu. Karena ngerubah efek pasti lebih gampang daripada ngerubah figur. Daripada penasaran, saya telepon produsernya. Halo? Oh, nggak nyambung. Produsernya ditelepon. Ya salah, produsernya nggak ngerti. Pantas nggak nyambung, sutradaranya saya telepon. Nah, telepon Snyder. Lagi tidur orangnya. Tanya, kapan restore Snyderverse? Ya, ini yang menarik. Satu. Kedua, kita sekarang lihat yang Cersei. Cersei. Ada apa dengan Cersei? Nah, kalau yang Cersei ini ntar, ini efeknya udah jangkep belum ya? Kok ada sinar efek yang tidak diketahui fungsinya? Oh, ini buat, wah ini lebih menarik lagi itu. Karena di filmnya tidak ada dia mengeluarkan jurus dengan efek seperti ini. Kenapa di sini bisa begini? Nah, gitu. Nah, ini kita pasang dulu, mungkin bisa mengingatkan kita pada salah satu adegan mungkin. Jangan salah lubang, Pak. Susah maksudnya. Ini sih ke kiri. Ininya di kiri. Ya, itu yang kiri, yang ini yang kanan gampang, yang kiri susah. Nah, Seret. kemudian ganti kepala. Nah, sekarang kita ganti kepala. SHF gampang ya kalau ganti kepala sama tangan. Nah, saudara-saudari sebangsa dan setanah air, adakah yang ingat adegan ini mengeluarkan apa ini semacam aura, semacam petir-petir, dan kilat-kilat? sinarnya seperti ini. Sumpah saya nggak ngelihat ini di filmnya. Apakah kita ngelihat film yang berbeda ya? I don't know. Sumpah loh, nggak kayak gini loh di film itu. Dan ini nggak mungkin dibuat tidak akurat ya, pasti akurat lah. Ya. Cuman kenapa bisa beda? Kayaknya di filmnya tuh mengalami perubahan. Bisa jadi Kayaknya efeknya sudah dirubah. terlanjur dibuat seperti filmnya, Nah, kemudian filmnya dirubah. Nah, sama seperti itu kasusnya dulu yang huluknya Infinity War. Aha. Kalau yang kita lihat itu versinya kan huluknya nggak keluar kan, tetap jadi banner kan, naik Hulkbuster kan. Oke. Nah itu padahalnya di mainannya udah dibuatin, mestinya bannernya berubah jadi Hulk saat-saat terakhir, tembus keluar dari armornya Hulkbuster. Di mainannya ada, di mainannya sudah ada duluan figurnya yang ngeluarin waktu itu Hasbro. Ada Jadi, itu. Kalau ini memang benar versi sebelum diedit, Anda harus beli. Nah, Berarti ini langka. Nah. Mungkin nanti yang baru beda lagi. Nah, Buruan beli. ini saya jadi tanda tanya ini apakah memang ada dua versi nantinya SHF Icarus. Wah, ini urusan sulit ini saudara. Gimana kok bisa kayak gini? Bentar, ini saya harus lepasin dulu. Biar secara visual enak dilihat. Ya. Tada! Swangar sih. Asli swangar. Cuma ya itu. Biasanya kalau ada orang yang bilang nonton filmnya kok tidak komik accurate. Kalau ini tidak film accurate. Nah, ini dia. Sebenarnya karena kalau dari komiknya ya, kalau saya lihat-lihat memang matanya sinarnya itu kayak Superman dari komiknya itu. Jadi keluar merah dua gitu memancar. Kalau ini kan ngeblok. Jadi kayak apa? Jadi kayak sedahi itu sedahinya tuh ngeluarin sinar semua kalau kayak gitu kan. Kalau di komiknya inget saya juga sama seperti Superman, dia keluar dua sinar merah gitu. Jadi pertanyaannya adalah ada apa dengan Icarus? Nah, ini memang adalah tokoh yang nggak mungkin saya ceritakan total karena nanti spoiler. Jadi ya saya diam aja.
Langsung kita pindah ke Sersi. Sersi. Sersi ini kayaknya tidak ada sesuatu yang beda ya, karena di filmnya dia juga merubah, apa ya yang dirubah ya, air jadi kayu atau es jadi kayu, lupa saya. Pokoknya dia memang bisa merubah unsur benda sih. Oke. Ini pedang es sama pedang kayu, udah pendekar kungfu ya. Nah ini kita lihat ekstra wajah. Ekstra wajah. Ekstra wajah Sersinya matanya jadi putih. Benar. Kayak Saya jadi agak-agak ambigu. Saya harus nonton lagi nih berarti. Emang di Eternals itu mereka sempat ya matanya jadi putih semua? Sempat ya? Ini yang Kingo juga matanya jadi putih. Dia waktu apa ya? Oh, waktu Unimind. Waktu dia ngeluarin alat untuk menyatukan pikiran, menyatukan kekuatan, tuh matanya jadi putih semua ya kalau nggak salah. Nggak bisa. Ini nggak ikut Unimind ini. Kenapa matanya dia jadi putih? lagi kesurupan mungkin agar putih. Oh my god, saya pusing. Ini kenapa bisa gini ya? Ada nggak sih di filmnya Eternal itu matanya berubah putih gini? Kalau Unimind itu nggak ada Kingo, harusnya Kingo-nya nggak dikasih efek mata putih gini di SHF. Wah, ini mencurigakan. Jangan-jangan filmnya dirombak tengah jalan ini. Bisa jadi. Wah, ini terbongkar gara-gara figur SHF ini, bisa-bisa ini. Ada konstipasi nih kayaknya. Konstipasi kan sulit buang air besar, Pak. Iya, saya sulit buang air besar gitu. Wah, Anda kurang makan, kurang asupan Eternal, kurang asupan figur. Ini saya benar-benar jadi penasaran deh. Ini kapan ya dia jadi matanya putih gini ya? wajahnya yang satunya. Iya, ini kan nggak bisa ganti kepala karena ada rambutnya. Jadi ini harus dilepas gitu. Oke. Nah, ini baru tinggal dicolok gitu. Wah, Sih. face off. Ini lebih sederhana dari Dragon Ball karena rambut depannya dia jadi satu ke dalam. Dalam Dragon Ball itu kan ada biasanya ada twing gini. Ya. Itu harus dicopot itunya dulu. Ini lebih gampang. Cuman saya tidak ingat kapan Sersi mengalami putih mata. Yeah. Mungkin ya waktu Unimind ya, saya ingat saya ya, karena dia waktu memfokuskan pikirannya itu mungkin karena seriusnya jadi akhirnya putih. Nah, tapi pertanyaannya kalau memang itu terjadi waktu Unimind, wong iki gak melok, Bro. Kok melok putih iki? Pas wayahe apa iki motoe putih iki, Bro? Pas kesurupan. Yang tahu harap komentar ya. Ya. Diskusi cerita-cerita gitu sama kita. Mungkin saya yang lupa atau mungkin karena saya nggak nonton, mungkin nggak nonton. Udah nonton, cuman mungkin ada detail-detail kecil yang Pak Mul kurang mungkin ingat. ada yang saya ketiduran atau kelewatan atau gimana. Saya nggak ingat dia matanya Eternal ini jadi putih. Oke, sekarang lanjut ke Kingo. Kingo. Dia dapat aksesoris apa tuh? Kingo ini adalah aksesorisnya, dia jurusnya kan Kamehameha ya. Jadi harusnya ya Ini kayak palu gada. bukan palu, dia memang jurusnya nembak ini. Tapi saya nggak serk karena dia di filmnya jurusnya juga nggak seperti ini ya keluarnya ya. Saya jadi curiga semua, ini kok nggak sama semua kayaknya sama film ini. Ini kayak duran deh. Enggak, maksudnya ini adalah apa ya? Sinarnya itu loh, sinar yang dikeluarkan itu loh, bukan palu ini bukan benda padat, dia kayak semacam energi yang depannya itu. Tapi di filmnya nggak kayak gini gambarnya. Oke, jadi fix ya, ada sesuatu dengan figur-figur ini. Iya, ini kayaknya efek-efeknya berubah semua. Ya, bisa jadi. Kecuali Sersi. Kalau Sersi pedang kayu sama pedang esnya saya ingat dia pernah ada di filmnya. Jadi Pak Mul punya PR nonton filmnya lagi. Anda juga punya PR untuk mendiskusikan yang Anda tonton di
di komentar video Dan kita di bawah. saya punya PR nonton dari awal karena memang belum nonton. Dia ikut syuting, jadi nggak nonton Iya, filmnya dia utuhnya. Dia harap maklum. cuman waktu diinjak sama pot disuruh pulang udah selesai. Jadi dia nggak nonton mas. Iya. Ya, jadi ini adalah SAF Eternals yang penuh misteri. Yap. Menyebabkan saya penasaran apakah nanti ada Eternals Director's Cut atau Chloe Zhao Ya. cut seperti punya Snyder gitu ya. Dan ini mumpung masih baru di Multitoys, silakan langsung datang ke Multitoys terdekat di kota Anda, diborong. Nah, Mumpung ini masih Nah. original Bandai, yes. beda dengan di film. Yes, bahannya beda, efeknya beda, Nah. semuanya beda. Wah, ini ada apa ini dengan Kalau Eternals? sudah nanti reissue dengan yang sesuai dengan filmnya, Anda akan kehilangan ini ya repot. Nah, Dan ini takutnya. sudah naik harganya. Nah, takutnya seperti itu. Berlipat-lipat. Wah. Jadi buruan diborong semua. Yes, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Multitoys. Indonesia.